Kedewasaan rohani itu menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Ketika kita memiliki kedewasaan rohani yang baik, maka kita bisa memaknai hidup ini dengan baik, kita bisa memaknai hidup ini dengan bijaksana, bahkan kita akan terus melihat hidup ini suatu kesempatan karena kita mempunyai kedewasaan rohani yang baik. Kalau kita orang Kristen tidak dewasa, maka kita sering kali kecewa, kita sering kali sakit hati, kita sering kali mencari pembenaran diri sendiri, kita sering kali memunculkan masalah. Tapi orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang dewasa rohaninya, dia akan membangun sebuah kehidupannya di dalam hidup yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sebab ketika dia menyenangkan hati Tuhan, maka sebenarnya dia di sana mendapatkan kekuatan-kekuatan baru, dia mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, orang yang dewasa rohani ditandai dengan dia harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi bagaimana kita dewasa rohani didasarkan pada apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita atau tidak. Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang betul-betul mempercayai janji Tuhan, meyakini janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi karena dia tahu bahwa Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Itulah orang yang dewasa rohani. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan hal hidupnya yang mungkin tertekan, hidupnya yang mungkin penuh dengan pergumulan, hidupnya yang penuh mungkin kesusahan, dia dapat mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam badai pun, ketika kita melihat orang-orang yang dewasa rohani, tantangan yang mereka hadapi itu menjadikan mereka menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hebat di dalam Tuhan, semakin mereka melihat kemuliaan Allah. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai jiwa atau rohani yang sehat, dewasa di dalam rohani kita. Sehingga di dalam Amsal pasal 3 ini, ayat yang kelima ini, itu yang menjadi gambaran kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi orang yang sudah dewasa rohaninya, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti Daniel. Daniel mempercayai janji Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego itu mempercayai. Mereka berani berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami di dalam perapian ini, kami tetap kepada Allah. Apakah sikap itu ada dalam hidup kita? Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang berani berkata demikian. Kalau Tuhan membentuk saya hari ini, saya tahu bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Kalau Tuhan mungkin bawa saya di dalam keadaan yang saya hadapi, mungkin usaha saya tidak baik-baik saja, mungkin rumah tangga saya tidak baik-baik saja, mungkin anak-anak saya tidak baik-baik saja. Saya tahu ketika saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengubah keadaan itu, mengubah hati anak-anak, mengubah hati suami, mengubah juga dalam kita bekerja. Itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan sebagai dasar hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan yang dewasa rohani, gak mungkin dia gak percaya kepada janji Tuhan, gak mungkin meragukan janji Tuhan. Semakin kita meragukan janji Tuhan, semakin terpuruk hidup kita. Tetapi semakin kita mempercayai janji Tuhan, semakin kita mempunyai kekuatan, mempunyai gairah, mempunyai kemampuan untuk melewati hari-hari kita. Sebab kita tahu bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Ketika kita menjadi orang yang dewasa rohani, ditandai dengan percaya, maka yang kedua yang kita bisa lihat di dalam Pengamsal pasal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala laku. Orang yang dewasa rohani tidak sombong dalam hidupnya. Dia tidak menganggap hidupnya bisa mencapai sesuatu itu karena dia, tetapi dia menyadari bahwa dia bisa mencapai segala sesuatu karena Tuhan bersama-samanya, karena Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang memberikan dia hikmat sehingga dia bisa mencapai segala sesuatu. Sebab di ayat ini kita bisa belajar, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus membangun sebuah hubungan, kita harus betul-betul membangun sebuah keintiman dengannya, sehingga kita bisa mempunyai kekuatan. Dia meluruskan jalan kita. Kalau kita jatuh, dia angkat kita, dia topang kita, dia tolong kita, dia berikan kita anugerahnya. Ada banyak orang berkata, saya tidak perlu Tuhan dalam hidup ini, saya sudah cukup banyak harta, saya sudah mewah hidup saya. Tapi sadar tidak sadar, harta yang kita miliki itu juga adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan.
Tuhan yang memberikan kepada kita, Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa mencapai segala sesuatu. Maka kalau mau melihat hidupmu sukses, hidupmu diberkati, hidupmu makin hari makin luar biasa dalam Tuhan, percayalah dan akuilah Tuhan dalam hidupmu sebagai sumber kekuatan. Dan ketika kita melihat di ayatnya yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Orang yang dewasa rohani, dia tidak merasa dirinya adalah orang yang paling hebat, orang yang paling luar biasa, tetapi dia menjauhi diri daripada yang jahat. Dia menjauhi diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menjauhi diri dari godaan-godaan yang menggoncang imannya, karena dia memiliki sikap hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, dan dia akan mendapatkan sesuatu kekuatan dalam hidupnya untuk bisa kuat menolak segala kejahatan. Kejahatan bisa saja di mana saja. Di kantor kita bekerja bisa saja. Di dalam pergaulan bisa saja. Di dalam kita membangun hubungan sama orang lain bisa saja juga terjadi. Bisa menimbulkan segala yang jahat ketika kita tidak bisa menguasai diri. Itulah sebabnya orang kalau sudah merasa benar, itu akan susah untuk ditegur, susah akan dinasihati, susah akan diberitahu. Kenapa? Karena dia merasa sudah benar. Dia sudah merasa hidupnya sudah paling baik, sudah paling bijaksana, sudah paling oke, dan dia merendahkan orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Ketika kita sudah mulai merendahkan orang lain, ini akan menjadi masalah, akan menjadi sebuah pemicu masalah, dan bisa saja menjadi sebuah sumber perpecahan dalam hidup kita. Orang-orang yang seperti ini sangat sulit kita dalam sebuah organisasi ketika hidupnya merasa benar terus. Ketika dia menjadi orang yang gila hormat. Kalau dia tidak dihormati, maka dia akan marah. Ini menjadi masalah. Nah, itulah sebabnya kita bisa melihat hidup kita, cross check hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan? Orang yang dewasa juga ketika kita membaca ayat yang ke-9, di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan segala harta yang kita punya. Bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberikan segala sesuatu, banyak orang beranggapan kita harus dipuji, kita harus dihormati. Kalau kita memberi dengan hanya untuk dipuji, hanya untuk terlihat kita orang baik, maka itu salah. Tapi yang benar adalah Tuhan menitipkan segala sesuatu bagi kita, berkat, anak, istri, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi jadilah bijaksana dalam mengelola hidup ini, agar hidup ini terus menjadi sukses di dalam Tuhan. Orang yang dewasa, dia adalah orang yang meletakkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan meletakkan seluruh pengharapannya, meletakkan seluruh pergumulannya, dan meyakini bahwa Tuhan mampu mengubah hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada.